Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk barang menabrak pelajar sekolah dasar di Kota Bekasi, belasan korban tewas. Mahasiswa di sejumlah daerah berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Waspada bahaya penularan demam berdarah, 18 anak dan remaja di Tasikmalaya meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah. Unjuk rasa penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dilakukan mahasiswa di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selasa lalu puluhan mahasiswa HMI Tasikmalaya berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi dengan berjalan mendorong sepeda motor dan becak menuju depo Pertamina Tasikmalaya. Namun di tengah jalan pengunjuk rasa bertemu Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum. Pengunjuk rasa meminta Wagub menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Apapun yang menjadi aspirasi dan keinginan teman-teman semua, para mahasiswa, saya pun memahami dan insya Allah saya kalau memang sampaikan kepada Pak Gubernur apa yang menjadi harapan dan keinginan teman-teman semua. Tentang listrik, tentang BBM, itu semua saya paham. Tetapi harapan kami juga memahami juga apa yang menjadi keputusan pemerintah. Mahasiswa juga memberikan paket bansos berisi beras, cabai, 2 butir telur, dan 2 kantung minyak goreng yang mencerminkan penolakan mereka terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dikompensasi dengan bansos. Pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksinya di depan depo Pertamina Tasikmalaya. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi dan membatalkan kenaikan tarif dasar listrik juga dilakukan mahasiswa di depan kantor DPRD Kuningan. Mahasiswa menyatakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi di tengah kondisi perekonomian yang memburuk akan sangat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Menolak wacana kenaikan BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar. Ini sangat membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pasca pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ini merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan. Di akhir aksi, mahasiswa sempat ditemui oleh 3 anggota DPRD Kuningan dari fraksi PKS, PKB, dan Partai Golkar. Mereka berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Eko Setiabudi dan Agun Gunawan melaporkan dari Tasikmalaya dan Kuningan. Sinyal pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi semakin kuat, warga mengantre membeli BBM subsidi di SPBU. Warga Tasikmalaya dan Garut akhir-akhir ini terpaksa harus antre panjang bahkan sebelum SPBU dibuka untuk bisa mendapatkan BBM Pertalite. Antrean panjang terjadi karena saat ini nyaris seluruh konsumen BBM membeli Pertalite yang memiliki harga termurah dibandingkan BBM lainnya yang tersedia di SPBU. Dan pasokan Pertalite pun terbatas. Jika pun ada, BBM langsung habis. Kalau pengiriman 8 ton, kalau pengirimannya dari jam 10 atau jam 11 siang, maghrib juga udah habis 8 ton. Artinya pagi-pagi harus nunggu lagi gitu. Iya. Sempat kosong kan? Sering kosong ya. Antrean panjang serupa juga terjadi di SPBU Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, Rabu pagi. Antrean panjang sepeda motor membeli Pertalite meluber hingga ke jalan raya. Sulitnya mendapatkan BBM subsidi meresahkan awak angkutan umum seperti angkot dan ojek daring. Mereka minta agar pemerintah lebih memperhatikan transportasi umum. Beratan. Sekarang juga udah kayaknya gimana ya? Udah ngantri, aduh, pusing lah pokoknya mah. Belum macet. Jadi kan banyak pakai BBM-nya ini. Naik sih boleh, tapi kalau buat angkutan umum mah motor itu jangan. Kita sebagai supir angkot, muatannya juga pada nggak ada, muatan terus apalagi kalau dinaikin. Sedangkan biaya untuk ongkos saja masih tetap ini aja, kita juga sebelum dinaikin aja udah berat gitu untuk kehidupan gitu. Apalagi Pertalite nanti kalau naik gitu kan. Kalau bisa sih kebijakan itu coba dihitung lagi bagaimana untuk ini pertimbangan untuk angkot-angkot gitu, untuk angkutan umum.
sinyal pemerintah akan segera menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun solar semakin menguat. Salah satu SPBU Pertamina di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, mulai hari ini 1 September akan mewajibkan seluruh kendaraan roda 4 yang akan mengisi BBM subsidi baik Pertalite maupun solar memiliki kode khusus dari aplikasi My Pertamina. Jika tidak, maka tidak akan memperoleh BBM subsidi. Dimulainya tanggal 1 September kalau nggak salah. Kalau misalnya nanti per tanggal 1 belum daftar gimana Pak Adam? Belum daftar itu paling Belum bisa ya Pak Adam? belum bisa dimasukin pengisian, belum bisa pengisian. Sedang SPBU Pertamina di Jalan Riau, Kota Bandung masih melakukan sosialisasi kepada konsumen. Rupanya masih banyak warga yang belum mengisi data dan mendaftarkan kendaraannya untuk bisa mengisi BBM subsidi. Belum diisi sesuai dengan yang dia mau. Plat nomornya apanya belum diisi. Berarti Baru mendownload aja. tapi masih bisa mengisi BBM gitu. Bisa. Oh, bisa. Untuk yang sekarang bisa. Sebetulnya sih mudah-mudahan BBM-nya nggak naik ya, karena belum. Untuk bisa mendapatkan BBM subsidi, pengendara mobil harus mendaftarkan data diri dan plat nomor kendaraan mereka ke laman internet subsidi tepat .mypertamina.id atau datang langsung ke posko pendaftaran di SPBU terdekat. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, harga telur ayam kembali naik. Pedagang telur di Pasar Rebo Purwakarta keluhkan omset penjualan mereka turun drastis. Bukannya turun, harga telur ayam lagi-lagi naik. Di Pasar Rebo Purwakarta, harga telur ayam kini menyentuh Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam menurunkan daya beli konsumen, sehingga omset sejumlah pedagang telur turun hingga 75%. Untuk omset sendiri gimana? Ya jelas lagi sepi, pas naik ini ya tambah sepi. Turun? Iya turun, Berapa persen? hampir 3/4, bukan setengahnya lagi. 40 apa? 40 kilo, 40 kilo, biasa 100. 100 ya. Sejak kapan Pak ini kenaikan? Naiknya mah kemungkinan udah seminggu sih. Terdapat sejumlah penyebab tak terkendalinya harga telur. Di antaranya, kenaikan harga pakan ayam, minimnya pasokan telur ke pasar, pengadaan bansos dari Kemensos, dan berkurangnya jumlah peternak ayam. Samsun Nursam melaporkan dari Purwakarta. Waspada penyakit demam berdarah. Di Kota Tasikmalaya, pasien DBD terus bertambah. Meski belum memasuki musim hujan, penyakit DBD di Kota Tasikmalaya terus merebak. Tahun ini, penularan baru DBD mencapai 1.507 kasus dengan 22 penderita yang meninggal dunia, melampaui tahun sebelumnya. Tingginya jumlah kematian akibat DBD disebabkan oleh keterlambatan penanganan medis. Didominasi oleh anak-anak dan usia remaja. Dari 22 yang meninggal, 19 orang diantaranya anak-anak dan usia remaja. Lebih disebabkan karena apa nih Pak? Ya, salah satunya disebabkan karena keterlambatan penanganan dibawa ke pusat pelayanan kesehatan di Kota Tasik, yaitu ke rumah sakit. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk, dengan pengasapan serta menerapkan 3M, menutup dan menguras tempat penampungan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.